Hai netizen, selamat datang kembali di Katek Dio. Kali ini, Aduh Gan, HP jatuh Gan, sorry. Yah, rusak lagi, layarnya pecah. Chris, malah pergi, rampungin dulu ini. Elah. Redmi yang resmi berpisah dari Xiaomi di penghujung 2018 akhirnya merilis lini Note terbaru mereka pada pertengahan Oktober tahun lalu. Iya cuy, ini udah Maret 2020. Saya emang telat, pakai banget malah. Makanya, sebagai kompensasi, saya akan kasih tahu beberapa info yang mungkin belum kalian ketahui dari HP ini. Kita mulai bahas dari desain dan build quality-nya dulu ya cuy. Jujur aja, desain HP ini tuh kurang spesial. Bukan gak bagus loh ya. Dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakang dan layarnya, desain Redmi Note 8 hampir mirip sama dengan pendahulunya, Redmi Note 7. Pembedanya hanya di bagian kamera yang lensanya bertambah menjadi 4 buah. Nah, ngomongin kamera, ada satu hal yang perlu saya bahas. Ini loh, bump kameranya. Menonjol banget. Bukan hal yang besar memang, tapi buat sebagian orang, ini agak ngeganggu cuy. Lihat nih. Modul kamera yang nonjol tadi ditemenin sama fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Sementara di bagian kiri ada SIM tray yang di sana terdapat 2 slot kartu SIM dan 1 slot SD card. Lalu di bagian kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang berasa kliki dan bisa dijangkau ketika menggunakan satu tangan. Pindah ke bagian atas, kita bisa menemukan fitur favorit AR Blaster dan 1 buah noise cancelling mic. Dan di bagian bawah tersemat single button pairing speaker, USB Type-C port, dan lubang jack 3,5 mm. Kamera depan yang menjadi bagian dari drop dot notch berbagi tempat dengan layar 6,3 inch beresolusi Full HD. Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Yang juga ditemani tulisan Redmi di bagian dagunya. Nah, mengenai branding di bagian dagu ini, secara personal saya ngerasa kurang sreg dengan keberadaannya. Menurut saya, tulisan ini bikin desain layar Redmi Note 8 jadi berkurang keeleganannya. Tapi ini masalah selera ya. Oh ya, hati-hati loh, HP ini lumayan licin. Ini bikin jantung lumayan deg-degan sih, baik ketika digenggam ataupun ketika ditaruh di meja. Jadi, penggunaan case sangat saya sarankan, baik case bawaan ataupun case aftermarket. Karena selain menambah grip, pemakaian case juga bisa sedikit mengurangi masalah yang ditimbulkan bump kamera HP ini. Meskipun harganya murah, tapi build quality HP ini nggak kerasa murahan. Layar HP ini menggunakan panel LCD beresolusi 2340 x 1080 pixel dengan fitur Sunlight Display dan bersertifikasi TÜV Rheinland dengan kedalaman 409 ppi. Reproduksi warna layar HP ini udah oke banget cuy. Sudut pandang yang dihasilin juga baik banget, khas panel LCD lah. Karena resolusinya yang nggak bisa dibilang cupu, maka kita bakal sulit nemuin gambar yang pixelate. Kecuali situ niat banget deketin mata ke layarnya. Jadi, layar Redmi Note 8 udah cukup banget buat mengakomodir kebutuhan multimedia teman-teman. Lanjut ke performa. HP ini tuh oke aja, nggak ada sesuatu yang spesial juga. Dibekali dengan SoC Snapdragon 665 octa-core dengan AI engine generasi ketiga dari Qualcomm plus GPU Adreno 610, HP ini punya performa yang nggak mengecewakan kok. Bisa banget diandelin mengakomodir kegiatan bersosmed ria seperti main IG, Facebookan, balas-balasin chat di WhatsApp, dan lain-lain. Pindah-pindah aplikasi juga lancar. Selama saya pakai, hampir nggak ditemuin kendala di sektor multitaskingnya. Gak main sosmed Gan, gamingnya gimana? Aman cuy. Dipakai buat main game Call of Duty Mobile di settingan rata kanan, masih termasuk enak dimainin. Walaupun terkadang ada frame drop, tapi nggak terlalu mengganggu lah. Sayangnya buat main game RPG macam Black Desert Mobile, teman-teman mesti agak kompromi sedikit. Tapi, ada satu hal yang lebih ngeganggu dari frame drop. Bug.
Ya, bug. Bug ini biasanya muncul setelah bermain game lebih dari 1 jam. Efeknya bisa teman-teman lihat sendiri. Bar notifikasi jadi hitam dan nggak bisa balik ke keadaan semula kecuali dengan restart device. Dan ini annoying parah. Tapi untungnya, bug ini nggak muncul lagi setelah update firmware MIUI Global 11.03, di mana bugnya muncul di firmware 11.02. Oh iya, SoC yang Redmi Note 8 pakai fabrikasinya 11 nanometer. Ini berhubungan sama pemakaian daya. Seperti yang teman-teman tahu, biasanya semakin kecil fabrikasi suatu chipset, maka akan semakin irit konsumsi dayanya. Dan itu emang benar. Baterai sebesar 4000 mAh di HP ini bisa bertahan seharian penuh di pemakaian ala saya yang nggak terlalu edik sama game. Screen time yang saya dapat rata-rata bisa mencapai 8 jam. Bahkan pernah mencapai 9 jam ketika saya pakai HP ini cuma untuk main sosmed ataupun nonton YouTube. Sementara itu untuk pengisian dayanya, nah ini agak sedih sih. Pasalnya meskipun Redmi Note 8 udah dukung Quick Charge sampai 18 watt, tapi charger bawaannya cuma 10 watt aja. Ngecas pakai charger bawaan dari 10% ke 100% butuh waktu 2 jam lebih sedikit. Kalau pakai charger 16 watt, harusnya sih bisa lebih cepat, hampir 50%-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kualitas suara HP ini, baik yang dihasilkan lubang jack 3,5 mm-nya maupun yang dihasilkan oleh speakernya. Disclaimer dulu ya, untuk pembahasan ini sifatnya sangat subjektif. Jadi setiap individu bakal punya pendapat yang berbeda-beda. Iya cuy, HP ini masih punya lubang jack. HP ini bisa memainkan hampir semua jenis file musik, dari yang lossy seperti MP3, sampai yang lossless seperti FLAC atau WAV. Karakter suara yang dihasilin HP ini cenderung warm. Frekuensi low-nya lumayan mendominasi sehingga bass yang dihasilkan cukup boomy. Sektor vokalnya tipis dan lumayan mundur, sedangkan detail yang dihasilkan cukupan aja. Gitu juga separasi dan staggingnya. Alhasil, instrumen berasa numpuk di tengah. Nah, buat kualitas suara speakernya, silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Salah satu jualan utama dari HP ini adalah kamera utamanya yang beresolusi 48 megapiksel, yang dipadu dengan 3 setup lensa yang lain. Hasil tangkapan kamera utamanya cukup bagus. Detail yang dihasilkan cukup baik, dengan reproduksi warna yang cukup oke. Ya, serba cukup lah pokoknya. Foto wide-nya juga oke. Saya nggak nemuin distorsi yang biasanya muncul di lensa wide HP lainnya. Warnanya cukup lumayan, cukup akurat, detailnya juga cukup. Setup lensa baru di HP ini adalah kamera makronya, yang ya gitu deh. Anggap buat seru-seruan aja cuy. Karena resolusi yang cuma 2 megapiksel bikin detail yang dihasilin jadi ya seadanya. Sedangkan foto bokehnya masih miss and match gitu. Kadang hasilnya rapi, kadang enggak. Tapi mostly hasilnya cukup oke buat di-upload ke sosial media. Sedangkan buat mode low light-nya, kamera HP ini agak kesulitan menangkap detail. Solusinya adalah dengan mengaktifkan night mode. Detail yang ditangkap menjadi lebih baik, tapi noise-nya jadi lebih banyak. Buat kamera selfie-nya, kamera depan beresolusi 13 megapiksel ini mampu menghasilkan foto yang cukup baik. Detailnya cukup, dan saturasi warnanya nggak berlebihan. Hal itu juga terjadi di mode bokehnya, yang secara mengejutkan hasilnya cukup keren loh. Sementara untuk perekaman videonya, Redmi Note 8 punya beberapa mode: 4K 30 fps, 1080p 30 fps dan 60 fps, 720p 30 fps, slow motion 1080p 120 fps, dan slow motion 720p 120 fps dan 240 fps. Saya ngerekam sampel videonya. Silakan teman-teman nilai sendiri. Ya,
Ini adalah contoh perekaman video dari Redmi Note 8 dengan resolusi 4K 30 fps. Bisa teman-teman lihat, HP ini nggak punya stabilizer sama sekali, videonya agak goyang. Sini lagi mendung, cuy. Kalau yang ini sampel rekaman video dengan resolusi 1080 60 fps. Wah, kayak gini hasilnya, cuy. Gelap banget langitnya. Set. Suaranya gimana? Agak berisik sih di sini emang. Kasih tahu ya di kolom komentar. Rekaman dari kamera depannya. Wah, lumayan sih. Belakangnya begini. Dengar nggak suaranya? So, kesimpulannya gimana nih? Well, ini HP yang worth it untuk range harga 2 jutaan. Build quality jempolan, desain cantik, gaming oke, kamera juga lumayan, dan baterainya juga keren. Apalagi status HP goib buat Redmi Note 8 udah nggak berlaku lagi, alias stoknya udah berlimpah di pasaran. HP ini bisa jadi pilihan buat temen-temen yang butuh HP murah tapi kualitasnya nggak ngecewain. Ya, netizen, segitu dulu pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Subscribe biar terus up to date, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Mr. MR sign out. Peace.